Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya kalian pada hari ini? Semoga semua dalam kondisi baik-baik saja ya. Bertemu lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Minggu lalu kita sudah bahas ya mengenai pengertian sejarah dan mengapa kita perlu belajar sejarah. Dalam pertemuan pada hari ini, kita akan membahas mengenai konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Apa sih sebenarnya konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah? Nanti kita akan pelajari secara bersama-sama. Sebelum memulai pelajaran, yuk kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita dan orang lain. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Sebelum memulai materi pada hari ini, Bapak akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mengapa sih kita belajar manusia, ruang, dan waktu? Tujuannya adalah untuk memahami konsep manusia, ruang, dan waktu, mengaitkan antara konsep manusia, ruang, dan waktu, menganalisis kehidupan manusia dalam konsep ruang dan waktu, dan membuat karya tulis tentang keterkaitan kehidupan manusia dalam bentuk cerita sejarah tentang pengalaman pribadi. Apa sih sebenarnya konsep manusia dalam sejarah itu? Bagaimana sih konsep waktu dalam sejarah? Dan apa sih sebenarnya ruang dalam sejarah? Bapak akan jelaskan satu persatu. Manusia dalam mempelajari sejarah bersifat sebagai subjek dan objek. Minggu lalu, Bapak sudah menugaskan kalian untuk membuat sebuah pohon keluarga. Bapak sudah baca semua, sudah Bapak lihat semua, bagus-bagus, kreatif-kreatif, menarik-menarik desainnya. Yang Bapak ingin ajarkan kepada kalian adalah kalian mengenal lebih dahulu siapa sih sebenarnya kakek nenek kalian. Bapak tuh pengen mengajak kalian untuk melihat lebih banyak lagi mengenai sejarah dari keluarga kalian. Itu disebut sebagai kalian sebagai objek dan juga subjek sejarah. Pengertian lebih detailnya nanti Bapak akan jelaskan, tapi gambarannya seperti itu ya, bahwa kalian meneliti diri kalian sendiri. Itu dalam sejarah disebut sebagai manusia, sebagai subjek dan objek ya. Untuk waktu, dalam mempelajari sejarah ada yang namanya masa lampau, masa kini, dan masa depan. Itu adalah mengenai kapan peristiwa sejarah itu terjadi di masa lampau ya, apa sih dampaknya pada masa kini, dan apa sih yang kita bisa pelajari untuk masa depan. Untuk ruang adalah mengenai tempat terjadinya sejarah. Yuk kita bahas satu-satu secara lebih detail. Konsep manusia dalam sejarah. Dalam ilmu sejarah, manusia adalah subjek sekaligus objek sejarah. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, ketika kalian meneliti mengenai silsilah keluarga kalian, kalian adalah subjek ya. Kalian adalah pelaku yang meneliti sejarah. Objeknya siapa sih? Objeknya manusia itu sendiri. Kakek nenek kalian, orang tua kalian, keluarga kalian. Ini disebut sebagai manusia adalah subjek sekaligus objek dalam sejarah. Kenapa sih manusia sebagai subjek? Ya, karena dia adalah pelaku utama dalam sejarah. Ibarat sebuah pertunjukan drama, manusia merupakan aktor utama yang sangat menentukan peristiwa sejarah. Seperti pengertian sejarah yang kita sudah bahas di minggu lalu adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia ya di masa lampau. Bukan mengenai kehidupan hewan atau bukan mengenai kehidupan suatu benda, tapi mengenai kehidupan manusia. Tanpa manusia, mustahil sejarah sebagai proses maupun cerita dapat dihadirkan, karena manusialah yang menentukan sejarahnya sendiri. Ya, manusia adalah pelaku utama dan dia adalah objek yang diteliti ya. Itu mengenai konsep manusia dalam sejarah. Nih contoh gampangnya seperti ini. Dalam subjeknya ini adalah Bapak Presiden Joko Widodo. Dalam konsep ruangnya, dia itu lahir di Surakarta, wali kota di Solo, gubernur di Jakarta, dan presiden Indonesia. Dalam konsep waktunya pun ada ya, ketika lahirnya tanggalnya 21 Juni 1961. Jadi wali kota Solo tahun 2005, menjadi gubernur tahun 2012, dan menjadi presiden tahun 2014. Ini adalah gambaran singkat mengenai konsep
sejarah manusia, ruang, dan waktu. Ada manusianya siapanya, ada ruangnya tempatnya di mana, dan ada waktunya kapan terjadinya. Tadi kita sudah bahas mengenai konsep manusia dalam sejarah. Sekarang kita membahas mengenai konsep waktu dalam sejarah. Waktu dalam sejarah adalah hal yang sangat penting ya. Karena waktu adalah menentukan kapan terjadinya sebuah peristiwa sejarah. Tanggalnya, bulannya, tahunnya, jam, menit, detik, abad, dan sebagainya. Karena ilmu sejarah yang khas adalah ilmu yang mempelajari tentang waktu, tidak dipelajari dalam mata pelajaran lainnya. Ketika kita menggunakan sudut pandang waktu dalam sejarah, kita disebut sebagai konsep berpikir diakronis. Ya, ingat-ingat adalah diakronis. Berasal dari bahasa Yunani yaitu dia yang artinya melintasi, melampaui atau melalui, sedangkan kronos atau kronis yang berarti waktu. Berarti konsep berpikir diakronis ini nanti dibagi lagi nih. Ada yang namanya kronologis dan periodisasi. Tapi diingat-ingat ya, kalau kita menggunakan sudut pandang waktu dalam mempelajari sejarah disebut diakronis. Apa aja sih yang disebut sebagai namanya kronologis dan periodisasi dalam konsep berpikir diakronis? Konsep kronologis secara sederhana, dan pasti Bapak yakin kalian bisa untuk yang namanya memahami ini. Diingat-ingat aja, kalau kronologis yaitu pengurutan waktu, catatan kejadian ya. Lebih utama cirinya mengenai menganalisis evolusi atau perkembangan sesuatu dari waktu ke waktu. Jadi kronologis adalah tahapannya dari waktu ke waktu, kronologi atau runtut. Contohnya seperti ini. Pembentukan PPKI tanggal 1 Maret. Kemudian pembentukan PPKI tanggal 7 Agustus. Peristiwa Rengas Dengklok tanggal 16 Agustus. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Ini adalah salah satu contoh berpikir kronologis dalam peristiwa kemerdekaan Indonesia. Lanjut lagi mengenai sidang-sidang BPKI setelah kemerdekaan. Dan nanti ada perbedaan pendapat tanggal 15 Agustus dan nanti ada perumusan teks proklamasi tanggal 16 Agustus ya. Ini adalah contoh yang bawahnya, yang atas ini adalah urutannya. Jadi diingat-ingat ya, ciri utama berpikir kronologis adalah adanya urutan waktu. Seperti kalian jam 7 bangun tidur, 7.30 ikut PJJ, jam 10 selesai, jam 12 makan siang, itu adalah urutan waktu atau disebut sebagai kronologis. Semoga paham ya. Lanjut. Tadi kronologis sudah, sekarang periodisasi, periode ya, atau suatu periode penggalan waktu. Lebih jelasnya apa sih konsep periodisasi ini? Ciri utama dari periodisasi yang membedakan dengan kronologis adalah pengklasifikasikan atau pengkelompokan peristiwa-peristiwa dalam tahap-tahap tertentu. Maksudnya apa sih? Dalam berpikir kita periodisasi, kita menggabungkan waktu berdasarkan ciri-ciri zaman atau periode. Kalau tadi kronologis adalah perurutan tanggal, kalau periodisasi biasanya adalah gabungan tanggal-tanggal ya. Gabungan sebuah waktu yang digabungkan berdasarkan ciri-cirinya. Contoh sederhananya apa sih? Apa kasih contoh misalnya 0 sampai 3 tahun periode balita ya. Periode anak-anak 4 sampai 10 tahun. Periode remaja 11 sampai 16 tahun dan periode dewasa 17 sampai 45 tahun. Penggalan-penggalan ini adalah penggalan periodisasi ya, digabungkan waktu 0 sampai 3 tahun dijadikan satu. Ciri utamanya adalah periode balita ya, masih belajar berjalan, berbicara. Nanti di periode anak-anak 4 sampai 10 tahun ya. Ciri khasnya adalah penggabungan waktu. Contohnya lagi misalnya ketika kita mempelajari sejarah Indonesia, kita membagi nih dari zaman kerajaan, zaman Belanda, zaman Jepang, dan zaman kemerdekaan. Setiap bagian ini adalah kumpulan waktu ya. Ini disebut sebagai periodisasi. Semoga paham ya. Pasti Bapak yakin kalian bisa paham. Konsep ruang ya. Kalau tadi siapa itu adalah kalau dalam sebuah pertunjukan adalah pelaku utamanya, dan kapan itu adalah kapan adalah waktu terjadinya sebuah pertunjukan itu.
Kalau kita berbicara mengenai ruang, kita berbicara mengenai tempat ketika sejarah berlangsung ya. Cara berpikirnya pun ketika kita menggunakan sudut pandang ruang disebut sebagai sinkronis. Ayo ingat ya, kalau berpikir dalam waktu itu namanya diakronis. Kalau ruang sinkronis ya, sinkron ya, atau bisa disebut sebagai melebar dalam ruang. Berarti yang dilihat adalah apa-apa aja sih suatu kejadian itu yang terjadi dalam satu waktu itu, apa-apa aja yang terjadi. Contohnya seperti ini ya konsepnya. Kalau diakronis itu kan kita melihat urutan waktu ya. Kalau sinkronis dia berhenti dalam suatu waktu ya. Dia berhenti dalam arti dia fokus dalam suatu waktu dan menganalisis perubahan yang terjadi atau hal-hal apa saja yang terjadi dalam waktu itu. Sinkron ya, dikaitkan semua, kayak handphone kalian dinyalakan sinkronnya ya, dinyalakan emailnya, dikaitkan semuanya. Dalam berpikir sejarah menggunakan konsep sinkronis, kita akan melihat apa-apa aja sih hal yang terjadi dalam satu waktu. Contohnya seperti ini, mengenai kita meneliti, cara berpikir kita maunya meneliti tentang bom atom di Hiroshima dan Nagasaki ya. Ini kajian utamanya. Ketika kita menggunakan konsep sinkronis, kita akan melihat apa aja sih dampak-dampaknya atau apa aja yang terjadi ketika peristiwa ini mempengaruhi peristiwa yang akan terjadi ya. Contohnya ketika bom atom di Hiroshima dan Nagasaki dijatuhkan, ternyata Amerika Serikat menang perang. Ternyata juga perang Pasifik berakhir. Dan di Indonesia terjadi vacuum of power atau kekosongan kekuasaan dan Jepang menyerah tanpa syarat. Ini adalah konsep berpikir sinkronis atau konsep melebar dalam ruang. Melihat satu kejadian sejarah dalam satu waktu secara lebih detail, itu namanya sinkronis atau melebar dalam ruang. Diingat-ingat kembali ya, konsep berpikir tadi ada dua, yaitu sinkronis dan diakronis ya. Kalau menggunakan waktu disebut sebagai diakronis atau memanjang dalam waktu. Kalau menggunakan konsep ruang disebut sebagai sinkronis atau melebar dalam ruang. Pasti Bapak yakin kalian bisa paham ya. Lanjut. Kenapa sih kita mempelajari konsep ruang dan waktu? Karena merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia sebagai subjek atau pelaku sejarah ya. Tanpa kita tahu kapan terjadinya peristiwa sejarah, tanpa kita tahu di mana terjadinya peristiwa sejarah, kita tidak akan merangkai atau mengetahui suatu peristiwa sejarah secara utuh ya. Jadi unsur ruang dan waktu sangat penting dan dibutuhkan dalam mempelajari sejarah. Tentunya manusianya juga ya sebagai subjek atau pelaku sejarah. Karena segala aktivitas manusia pasti berlangsung bersama dengan tempat dan waktu kejadian. Itu keterakhirannya. Bapak kasih contoh ya. Misalnya kita mempelajari suatu peristiwa sejarah mengenai Kartosuwiryo atau ketika terjadi pemberontakan Darul Islam Indonesia atau Tentara Islam Indonesia. Pelakunya atau subjek sejarahnya dan objek sejarah adalah Kartosuwiryo. Tempatnya di Tasikmalaya. Waktunya tanggal 7 Agustus 1949. Pemberontakan ini gak hanya terjadi di daerah Jawa Barat, terjadi juga di Jawa Tengah, tapi dengan pelaku atau pelaku utama sejarah dan tempat yang berbeda. Kalau tadi pelaku utamanya di daerah Jawa Barat adalah Kartosuwiryo, kalau di Jawa Tengah ya Amir Fattah ya, tapi masih satu kesatuan peristiwa sejarah. Tanggal atau kegiatannya Januari 1950. Ternyata melebar juga nih yang namanya pemberontakan di ITI. Terjadi juga di tahun yang sama, tahun 50, tapi di tempat yang berbeda, yaitu di Kalimantan Selatan ya. Pemimpinnya pun juga beda, itu Ibnu Hajar. Di sini kan terlihat bahwa meskipun waktunya sama, tapi tempat sejarah atau ruang sejarah sangat menentukan bagaimana peristiwa sejarah itu terjadi. Pemberontakan di Kalimantan lebih susah atau lebih lama dipadamkan dibandingkan dengan pemberontakan yang ada di Jawa Tengah ataupun Jawa Barat, karena tempatnya berbeda ya. Di Jawa mungkin kesatuan tentaranya bisa dimobilisasi dengan secara cepat, sedangkan di Kalimantan kan sulit, masih hutannya masih banyak. Ini sangat penting sekali kita mengetahui keterkaitan antara ruang dan waktu dan juga utamanya pelakunya atau pelaku sejarahnya dalam menentukan atau kita mengetahui sebuah peristiwa sejarah.
Itu penting sekali ya dalam kita mempelajari sejarah. Nah, pasti kalau kita tidak berpikir secara waktu dan tempat, kita ya bilang aja pemberontakan terjadi tanggal 50 di Sulawesi misalnya, seperti itu. Untuk membantu kalian dalam memahami video pembelajaran pada hari ini, Bapak akan berikan kesimpulan atau poin-poin penting dalam pembelajaran di video ini. Dengarkan baik-baik ya agar semuanya bisa paham. Yang pertama, ketika kita ingin mengetahui konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah, kita mengandaikan saja dalam sebuah pertunjukan ya. Untuk lebih gampangnya, ibarat sebuah pertunjukan, manusia adalah aktor dalam sebuah pertunjukan itu ya, pelaku utama dalam sejarah. Tentunya dalam sebuah pertunjukan pasti ada dong yang namanya tempat terjadinya pertunjukan itu. Itu adalah konsep ruang ya, atau tempat terjadinya sebuah peristiwa sejarah. Dan bila sudah ada pelaku dan tempatnya, tentu saja kita harus tahu waktu atau tahu kapan terjadinya sebuah pertunjukan itu, kapan terjadinya sebuah peristiwa sejarah itu, karena sejarah berkaitan dengan kejadian yang sudah terjadi. Itu konsep gampangnya atau konsep kalian mempermudah kalian dalam mengingat keterkaitan antara manusia, ruang, dan waktu. Ingat ya, tadi ada juga cara berpikir sejarah yang sudah Bapak jelaskan. Pertama ada diakronis ya, lebih menekankan kepada waktu atau memanjang dalam waktu. Dalam diakronis ada kronologis dan periodisasi. Kronologis adalah urutan waktu ya, kalau periode berdasarkan periode atau ciri-ciri waktu. Yang kedua, cara berpikir sinkronis atau melebar dalam ruang, ketika lebih mengutamakan ruang dalam sejarah. Ya, seperti tadi sudah Bapak contohkan ya, misalnya kayak bom atom di Hiroshima dampaknya apa ya, lebih fokus kepada satu waktu. Diingat baik-baik ya semua materi pembelajaran yang disampaikan dalam video ini, karena materi ini adalah materi penting, materi utama kalian dalam mempelajari sejarah. Agar kalian lebih memahami materi pada video pembelajaran hari ini, Bapak ada tugas untuk kalian. Tugasnya gampang, yaitu kamu tentu pasti memiliki sebuah pengalaman atau cerita di masa lalu ya, yang begitu berkesan dan sampai sekarang masih teringat. Misalkan pengalaman kalian ketika mengendarai sepeda motor atau hal-hal lainnya, boleh hal sedih, boleh hal bahagia, tidak apa-apa, terserah. Nah, tuliskan kisah tersebut ya, diceritakan kisah tersebut di Microsoft Word, diketik ya. Kalau mau di PDF juga boleh, tidak apa-apa. Dan jangan lupa cantumkan manusia atau siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut, ruang tempat kejadiannya, dan waktu kapan kejadian tersebut. Gampang ya tugasnya ya. Bila ada pertanyaan atau kalian masih kurang jelas mengenai materi yang saya sampaikan dalam video ini, kalian boleh bertanya dalam grup lain. Kalau misalnya kalian malu-malu mungkin dalam grup lain, Bapak membuka WhatsApp pribadi ya, tapi sampai jam 8 malam saja. Di luar jam 8 berarti tidak Bapak balas. Itu tadi materi kita pada hari ini mengenai konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak ingin berpesan, tetap semangat bagi kalian dalam mempelajari atau dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Bapak tahu banyak kendala yang terjadi, tapi jangan sampai kendala tersebut mematahkan atau menjadi penghalang kalian, memutus semangat kalian untuk belajar lebih giat lagi ya. Ingat-ingat, kalian sedang menulis sejarah kalian sendiri. Apa yang kalian lakukan hari ini, apa yang kalian perjuangkan pada hari ini, pasti akan berdampak di kemudian hari. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap untuk selalu yang namanya berdoa kepada Tuhan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kurangnya Bapak minta maaf jika masih ada yang kurang jelas. Bapak tutup pembelajaran dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tetap semangat.